Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Widianto Nugroho dari kelompok 6 Manajemen SDM dan pada video kali ini kelompok kami akan mereview jurnal minggu lalu dan jurnal yang kami review itu berjudul Sistem Manajemen Kesehatan dan Keamanan Kerja Produksi Kapal pada Galangan Berskala Mikro di Bromo, Kota Makassar. Nah, di sini juga ada tahun publikasinya itu 2022 dan volume dan nomor edisi volume 5 nomor 2. Jadi saya akan membacakan abstraknya. Jadi tujuan kegiatan ini memberikan pemahaman terhadap mitigasi risiko pada proses pekerjaan produksi kapal di galangan milik CV DK Cipta Sarana. Galangan ini berlokasi di Baromong, Kota Makassar. Selain itu, sosialisasi ini juga memberikan pengenalan peralatan dan perlengkapan K3, serta pemahaman cara penggunaannya dengan optimal. Metode yang dilakukan pada kegiatan ini berupa survei ke lokasi, proses wawancara, dan materi penyuluhan untuk memudahkan penyampaian pada saat pelaksanaan kegiatan. Hasil yang didapat yaitu terjadi peningkatan kesadaran pekerja dalam penerapan sistem manajemen keselamatan dan keamanan kerja. Pemahaman terhadap mitigasi risiko proses pekerjaan produksi kapal meningkat dari 33% menjadi 60%, dan pemahaman penggunaan peralatan dan perlengkapan keselamatan dan keamanan kerja meningkat dari 27% menjadi 67%. Kesimpulan yang didapat ambil dari kegiatan ini berlangsung dengan baik. Namun masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki seperti masih kurangnya peserta sosialisasi dan minimnya peralatan K3 yang tersedia untuk disimulasikan. Selanjutnya saya akan membacakan pendahuluan. Jadi ada tujuan dan latar belakang. Saya akan membaca tujuan dulu, yaitu tujuan kegiatan ini memberikan pemahaman terhadap mitigasi risiko pada proses pekerjaan produksi kapal di galangan milik CV DK Cipta Sarana. Galangan ini yang berlokasi di Bromo, Kota Makassar. Selain itu, sosialisasi ini juga memberikan pengenalan peralatan dan perlengkapan K3 serta pemahaman dan cara penggunaannya dengan optimal. Yang kedua itu adalah latar belakang. Di industri perkapalan, apalagi yang berskala mikro, masih umum terlihat pekerja yang mengabaikan dan bahkan tidak mengetahui sistem manajemen keselamatan dan keamanan kerja. Kebiasaan abai dan lalai ini menjadi sumber utama tingginya angka kecelakaan dalam proses produksi di industri. Bahkan sebelum ada perusahaan baik kecil maupun besar yang bebas dari kecelakaan. Salah satu komponen penting dalam sistem manajemen K3 adalah mitigasi, yaitu upaya untuk meminimalisir resiko yang terjadi jika terjadi kecelakaan. Pemahaman yang baik tentang mitigasi serta penerapan sistem manajemen K3 yang sesuai dalam proses produksi dapat menghindarkan terjadinya resiko yang lebih besar. Yang kedua itu ada relevansi. Penerapan K3 menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam suatu kegiatan produksi di galangan kapal, berdasarkan ilmu pengetahuan dan pemikiran yang mendalam dengan tujuan melindungi tenaga kerja dan lingkungan sekitar. Hal ini sejalan dengan yang tercantum dalam undang-undang bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. Nah, selanjutnya ada metode. Yang pertama saya akan membacakan juga deskripsi metode, yakni langkah awal yang dilakukan pada kegiatan ini berupa survei ke lokasi. Ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik lingkungan serta kearifan lokal warga sekitar terkait keselamatan dan keamanan kerja. Dalam proses survei, dilakukan juga proses wawancara dengan beberapa karyawan untuk mengetahui pemahaman mereka terhadap K3. Setelah informasi yang diperoleh cukup, dilanjutkan dengan persiapan materi penyuluhan untuk memudahkan penyampaian pada saat pelaksanaan kegiatan. Pada saat kegiatan, peserta diharapkan aktif memberi umpan balik agar proses transfer ilmu dapat berjalan semaksimal mungkin. Hal ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif penyampaian materi dan pemahaman peserta pada kegiatan penyuluhan. Selanjutnya ada kekuatan dan kelemahan metode. Yang pertama itu kekuatan metode dapat lebih efektif dalam melaksanakan penelitian karena dapat langsung mengetahui tentang karakteristik lingkungan serta kearifan lokal warga sekitar terkait keselamatan dan keamanan kerja sehingga dapat memberi solusi agar masalah cepat teratasi. Yang kedua itu ada kelemahan metode, itu resiko yang ditanggung cukup besar karena mungkin beberapa masyarakat tidak mau diwawancara dan diberi edukasi. Nah, selanjutnya itu ada hasil yang direpresentasikan dengan data. Jadi, hasil dari pengisian sumber kuesioner sebelum dan sesudah kegiatan berlangsung menunjukkan
peningkatan pemahaman peserta terhadap sistem manajemen keselamatan dan keamanan kerja yang seharusnya diterapkan pada saat proses produksi kapal di galangan. Rangkuman hasil kuesioner sebelum dan sesudah kegiatan disajikan pada tabel 1 tentang usia peserta sosialisasi antara 23 sampai 52 tahun dengan pendidikan terakhir SMA sederajat 7 orang yang umumnya berusia di bawah 30 tahun. Yang selanjutnya itu ada SMP sederajat 5 orang dan 2 pekerja lainnya mengaku hanya lulusan SD sederajat. Berdasarkan diagram yang terdapat pada yang tabel 1 terlihat bahwa secara umum terdapat peningkatan pemahaman para pekerja yang ditunjukkan dengan semakin banyak isian kuesioner yang menunjukkan pilihan paham dan sesudah kegiatan dan sebelum kegiatan berlangsung. Dan dari 4 komponen kuesioner terbesar diberikan bahwa 33% pekerja sudah paham pada komponen langkah mitigasi, sedangkan pada ketiga komponen lainnya sekitar 20% pekerja yang paham. Dan setelahnya itu ada 7% peserta yang memiliki jawaban sangat paham. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya beberapa pekerja di galangan mitra sudah mengetahui langkah antisipasi, identifikasi, evaluasi, kontrol, dan monitoring serta pengelolaan risiko kecelakaan kerja pada saat proses produksi kapal. Nah, selanjutnya itu ada sesuai dengan tujuan, yaitu hasil yang didapat sesuai dengan tujuan penelitian. Karena hasil yang menjelaskan bahwa sebelum dilaksanakan sosialisasi, pekerja yang kurang paham terdapat mitigasi risiko pada proses pekerjaan produksi cenderung menurun dan menjadi paham setelah dilakukan sosialisasi. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dikelompokkan. Selanjutnya mungkin sekian dari saya, selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh kelompok anggota kami yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafa Nazwa Zahra. Di sini saya akan membahas tentang analisis temuannya. Penulis berhasil menjawab pertanyaan penelitian karena hasilnya menjelaskan bahwa terjadi peningkatan kesadaran pekerja dalam penerapan sistem manajemen keselamatan dan keselamatan kerja. Pemahaman terhadap mitigasi risiko proses pekerjaan produksi kapal meningkat dari 33% menjadi 60%. Dan pemahaman penggunaan peralatan dan perlengkapan keselamatan dan keamanan kerja meningkat dari 27% menjadi 67%. Hal tersebut menyatakan bahwa masyarakat sudah paham setelah dilakukan sosialisasi. Nah, di sini juga saya akan membahas tentang keterkaitan dengan literatur. Nah, di sini juga ada pada penelitian ini penulis tidak mengaitkan antara penelitian yang sudah dilakukan dengan studi sebelumnya yang relevan. Hal ini menjadikan pembaca kurang mengetahui tentang ada atau tidaknya peningkatan dan penurunan dengan studi sebelumnya. Di sini juga saya akan membahas tentang implikasi. Implikasi yang didapat dari penelitian ini cukup baik untuk masa yang akan datang. Dengan banyaknya edukasi dan materi yang diterbitkan, maka akan semakin banyak orang yang bisa membaca, khususnya orang yang berada di bidang pekerjaan produksi kapal, sehingga mereka teredukasi untuk mengetahui tentang mitigasi risiko proses pekerjaan produksi kapal, pemahaman penggunaan peralatan, perlengkapan keselamatan, dan keamanan kerja. Nah, di sini saya akan membahas tentang ringkasan temuan. Pemahaman pekerja galangan mitra meningkat cukup signifikan setelah kegiatan berlangsung. Pada komponen standar K3 terjadi peningkatan tingkat pemahaman sebesar 40%. Untuk langkah mitigasi risiko menjadi 27%. Hal ini sama juga terlihat untuk dua kategori berikutnya, yaitu meningkat 27% pada pengetahuan tentang fungsi peralatan K3 serta 39% pada penggunaan peralatan K3. Diharapkan setelah kegiatan ini pekerjaan galangan pada mitra dapat terus memplikasikan sistem manajemen keselamatan dan keamanan kerja selama proses produksi kapal. Di sini juga ada saran penelitian selanjutnya, yaitu lebih banyak mengumpulkan peserta untuk dilakukan sosialisasi agar sesi wawancara dan edukasi materi terasa lebih ramai, dan sediakan peralatan ketiga untuk disimulasikan secara langsung kepada peserta. Saya Muhammad Farid Fauzan. Di sini saya akan melanjutkan review jurnal yang sebelumnya telah dibacakan oleh teman saya. Kesimpulan yang diambil dari jurnal tersebut, ringkasan temuan pemahaman pekerja galangan mitra meningkat cukup signifikan setelah kegiatan berlangsung.
Pada komponen standar ketiga, terjadi peningkatan tingkat pemahaman sebesar 40%. Untuk langkah mitigasi resiko meningkat sejauh 27%. Hal yang sama terlihat untuk kedua kategori berikutnya meningkat 27%. Pada pengetahuan tentang fungsi peralatan ketiga serta 30% pada pemahaman peralatan ketiga. Diharapkan setelah kegiatan ini, pekerja galangan pada mitra dapat terus mengaplikasikan sistem manajemen keselamatan dan keamanan kerja selama produksi kapal tersebut berlangsung. Saran penelitian selanjutnya lebih banyak mengumpulkan peserta untuk dilakukan sosialisasi agar wawancara dan edukasi materi terasa lebih ramai dan disediakan peralatan ketiga untuk disimulasikan secara langsung kepada peserta. Jurnal ini memiliki kekuatan dan kelemahan. Kekuatan artikel jurnal ini, kontribusi yang dilakukan peneliti cukup signifikan terhadap bidang studi, khususnya untuk yang tercantum dalam undang-undang bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat pelindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi dan produktivitas nasional. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat yang bekerja di bidang pekerjaan produksi kapal. Kelemahan jurnal ini adalah penulisan tidak mencantumkan studi yang relevan sebelumnya, sehingga pembaca tidak dapat menemukan persamaan dan perbedaan hasil penelitian dengan studi sebelumnya. Teori yang digunakan juga kurang jelas, sehingga pembaca kurang memahami teori tentang keselamatan dan keamanan kerja produksi kapal. Kesimpulan review ini adalah penelitiannya cukup bagus untuk banyak orang sehingga mereka bisa membaca, khususnya orang-orang yang berada di bidang pekerjaan produksi kapal, sehingga mereka teredukasi untuk mengetahui tentang mitigasi resiko proses pekerjaan produksi kapal, pemahaman penggunaan peralatan, perlengkapan keselamatan dan keamanan kerja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.